Halo, apa kabar Sobat BMKG? Semoga di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita semua selalu diberikan kesehatan. Pada episode Weekly Weather Outlook episode 38 kali ini, kami akan mengangkat tema tentang faktor penggerak cuaca dan iklim yang ada di Samudra Hindia, yaitu fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD. Bersama saya Dana Abu Bakar, mari kita simak informasi selengkapnya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena itu, variabilitas cuaca dan iklim di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh pola sirkulasi atmosfer di kedua samudra tersebut. Di Samudra Pasifik, kita mengenal adanya fenomena ENSO atau El Nino Southern Oscillation, sementara di Samudra Hindia, ada pola sirkulasi yang dikenal dengan sebutan IOD atau Indian Ocean Dipole. IOD diidentifikasi sebagai perbedaan atau selisih nilai suhu muka laut antara Samudra Hindia bagian barat sekitar Laut Arab dan Timur Afrika dengan Samudra Hindia bagian timur yaitu Samudra Hindia di sekitar Indonesia bagian barat. IOD merupakan fenomena yang saling berkaitan antara laut dan atmosfer, sehingga apabila terjadi perubahan suhu muka laut, baik itu menjadi lebih hangat atau lebih dingin antara Samudra Hindia bagian barat dan timur dari kondisi normalnya, maka selain mempengaruhi perubahan arus laut, juga akan mempengaruhi perubahan sirkulasi udara. Dalam hal ini, sirkulasi Walker, yaitu sirkulasi atmosfer dari timur ke barat di sepanjang ekuator. Aktivitas IOD akan mempengaruhi cuaca dan iklim di wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia bagian barat. IOD ini sendiri mempunyai 3 fase, yaitu fase netral, fase positif, dan fase negatif. Lalu bagaimanakah pengaruh ketiga fase IOD ini terhadap sirkulasi atmosfer? Berikut penjelasannya. Pertama adalah fase netral. Adanya keberadaan arus laut yang disebut juga The Indonesian Trough Flow atau TIF, yang berasal dari Samudra Pasifik melalui Kepulauan Indonesia menuju Samudra Hindia bagian tenggara, menyebabkan wilayah tersebut mempunyai suhu muka laut yang lebih hangat dari wilayah Samudra Hindia bagian barat, sehingga sirkulasi Walker di atas permukaan laut akan bergerak dari sebelah barat Samudra Hindia menuju ke timur, dan pusat konvektif ada di wilayah Indonesia. Pada kondisi tersebut, fase netral terjadi. Fase netral terjadi apabila beda suhu muka laut antara Samudra Hindia bagian barat dengan timur berada pada kisaran minus 0,4 hingga 0,4 derajat Celcius. Yang kedua, fase positif. Pada fase positif, angin dari barat tadi melemah dan ditandai dengan perubahan suhu muka laut di mana Samudra Hindia bagian barat lebih hangat daripada bagian timur, sehingga beda suhu muka lautnya berada di atas 0,4 derajat Celcius. Pada kondisi ini, menyebabkan wilayah bagian timur termasuk Indonesia menjadi lebih kering, sehingga dapat mengurangi intensitas curah hujan dan meningkatkan suhu yang dapat berpotensi memicu kejadian kebakaran hutan. Dan yang ketiga adalah fase negatif. Pada fase negatif, perbedaan suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat lebih dingin dibandingkan bagian timur. Beda suhunya berada pada kisaran di bawah minus 0,4 derajat Celcius. Pada fase negatif, intensitas angin baratan di sepanjang ekuator di Samudra Hindia akan meningkat, sehingga memberikan dampak pada wilayah Indonesia, khususnya Indonesia bagian barat hingga Australia, berupa penambahan suplai uap air yang mendukung proses pembentukan awan hujan sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan intensitas curah hujan. Berikut ini merupakan kejadian tahun-tahun IOD positif dan negatif. Dampak dari fase IOD akan terlihat terutama ketika Indonesia berada pada musim kemarau, yaitu pada kisaran bulan Mei hingga Oktober, di mana pada fase negatif akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan dikarenakan wilayah konvektif menguat di wilayah Indonesia, dan pada fase positif akan menjadi lebih kering. IOD dan ENSO, baik El Nino ataupun La Nina, dapat terjadi secara bersamaan dan dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dampak yang ditimbulkan pada saat fenomena IOD dan ENSO aktif secara bersamaan perlu menjadi perhatian. Pada saat IOD negatif bersama dengan aktifnya La Nina, akan berdampak pada peningkatan potensi hujan lebat, banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi. Sebaliknya, pada saat IOD positif dan El Nino aktif, perlu diwaspadai potensi kekeringan dan kebakaran hutan. Dari beberapa penelitian, menunjukkan wilayah Indonesia yang paling terdampak terhadap fenomena IOD adalah wilayah bagian barat, terutama Sumatera bagian selatan dan Jawa. Sobat BMKG, itulah tadi informasi mengenai Indian Ocean Dipole atau yang biasa kita singkat dengan IOD.
Lalu, bagaimana dengan prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Pada beberapa hari ke belakang, IOD sempat aktif berkontribusi terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia terutama bagian barat. Dan saat ini, kecenderungan aktivitas IOD mulai berkurang. Namun dari hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini, menunjukkan kombinasi MGO, OLR, dan aktivitas gelombang Rossby ekuator yang cenderung meningkatkan aktivitas konvektif di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Sumatera bagian utara, Laut Natuna, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Jawa bagian timur, Bali, NTB, NTT, dan Maluku. Lalu dari pembentukan pola sirkulasi di utara Kalimantan dan di Samudra Hindia Barat Sumatera, serta pertemuan atau perlambatan kecepatan angin yang berinteraksi dengan kondisi lokal atau mikrowilayah, akan mampu mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera bagian utara, pesisir barat dan timur Sumatera, Jawa bagian timur, Bali, NTB, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sobat BMKG, kondisi cuaca bersifat sangat dinamis dan prospek cuaca yang kami sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu kami menghimbau sobat selalu memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau call center 196. Selain itu sobat juga dapat mengikuti akun media sosial Info BMKG baik di YouTube, Twitter, serta Instagram. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store ataupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Salam sehat dan sampai jumpa.